Ini sekelumit cerita tentang dokumen rahasia PKI yang terkuak pada bulan September tahun 1964. Isinya menyeramkan. Isi dokumen rahasia PKI itu menyatakan, mereka anti Pancasila, juga anti Bung Karno, dan menganggap ketuhanan yang Maha Esa adalah racun. Pendek kata, PKI itu anti agama. Cerita dokumen rahasia PKI yang terkuak pada bulan September tahun 1964 ini dikutip dari buku Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, yang ditulis Soegiarso Suroyo. Dalam buku tersebut dikisahkan ketika aksi-aksi sepihak yang dilancarkan PKI kian merajalela pada tahun 1964. Di Jawa Tengah, aksi sepihak makin meningkat dan meluas ke lain-lain tempat di Jawa Tengah. Menurut Soegiarso Suroyo, sukses tersebut menyebabkan PKI berani jajal-jajal, mencoba melawan anggota-anggota ABRI yang merintangi geraknya. Di Indramayu pada tanggal 15 Oktober tahun 1964, 5 orang polisi kehutanan dikeroyok dan dianiaya beramai-ramai oleh anggota Barisan Tani Indonesia, BTI, dan pemuda rakyat PKI. Persoalannya berpangkal pada penyerobotan dan pembabatan hutan akasia umur 3 tahun di atas tanah seluas 20.000 hektar di Indramayu. Tanah itu berstatus tumpang sari atau tanah yang sedang direboisasi. 5 orang anggota polisi kehutanan yang mencoba mencegahnya dikeroyok beramai-ramai. Gubernur Jawa Barat Masudi ketika itu tidak bisa bertindak keras. Ia menyatakan daerah reboisasi tadi sebagai lahan sengketa, karena masalah land reform dan menyarankan agar lahan tersebut dijadikan hak milik. Peristiwa ini mengakibatkan penahanan terhadap 35 orang anggota BTI. Menteri Pertanian Sajarwo ketika itu coba melokalisir persoalan Indramayu dengan alasan kekhawatiran bisa menimbulkan perpecahan tenaga-tenaga revolusioner. Lalu pada bulan itu juga di depan Kongres Sarbuti DN Aidit berpidato. Tugas kelas buruh bukan sekadar memperjuangkan catu dan ikan asin, melainkan mencapai kekuasaan politik, begitu bunyi pidato Aidit. Berulang kali Aidit mengatakan, perlunya keberanian, dan sudah waktunya untuk berbuat. Sampai akhirnya pada bulan September tahun 1964 ditemukan dokumen rahasia PKI. Dari dokumen yang ditemukan itu memang sudah ada rencana teror oleh PKI. Salah satu dokumen yang diketemukan di Klaten. Kawan-kawan yang heroik dan militan. Di Jawa Tengah sekarang ini lelah terlihat gejala-gejala kasar dari banyak gembong PNI untuk mencoba-coba kekuatan partai kita PKI. Mereka pasti akan kita tumpas habis. Itu partai borjuis feodal. Hubungan baik sekarang ini adalah bersifat sementara menantikan kesempatan baik untuk menumbangkan kekuasaan Soekarno yang palsu. Untuk itu sudah sejak lama kita sebarkan kader-kader kita sebagai prajurit TNI. Begitu juga dalam tubuh Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian di seluruh Indonesia. Kompromi partai kita dengan PNI sekarang ini adalah seperti kompromi taktik perjuangan Stalin dengan Hitler dulu di Eropa. Soekarno akan kita larang hak hidupnya. Selanjutnya kekuatan negara dapat kita rebut. Dengan matinya atau terbunuhnya Soekarno dalam beberapa bulan lagi, partai kita dengan tegas tidak dapat menerima Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah racun bagi masyarakat menurut ajaran Marxisme dan Leninisme yang kita anut. Dan bentuk negara yang akan kita bangun sesudah matinya Soekarno nanti adalah negara uni yang terdiri dari negara-negara bagian Aceh, Delhi, Sriwijaya, Banten, Pajajaran dan lain-lain menurut kehendak rakyat dan suku-suku bangsa yang sebenarnya dan bukan seperti sekarang ini di mana kekuasaan negara dipegang oleh suku Jawa saja. Ini pasti terjadi. Karena suku bangsa seluruh Indonesia menginginkan demikian itu. Demikianlah isi dari dokumen yang ditemukan di Klaten pada tanggal 25 September tahun 1964. Menurut Soegiarso Suroyo dalam bukunya, karena meningkatnya teror, pada tanggal 10 Desember tahun 1964, delegasi 6 partai di Jawa Tengah mengeluarkan pernyataan. Ke-6 partai itu adalah PNI, NU, Parkindo, Partai Katolik, PSII dan IPKI. Mereka menyatakan bahwa soal-soal aksi-aksi sepihak PKI di Klaten, Boyolali, Kaliwungu, Rembang, Sukarya, Gringsing akan menimbulkan perpecahan yang mengganggu keamanan dan menumbuhkan anarki. Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah segera turun tangan.
Teror mencapai puncak pada tanggal 14 Mei tahun 1965 di Bandar Betsi, Sumatera Utara. Pelda Sujono, anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di perkebunan negara Bandar Betsi pagi itu akan menarik traktor yang mogok di APD 5 Blok 325. Usahanya dihalang-halangi anggota BTI dan pemuda rakyat PKI karena menganggap daerah itu adalah tanah garapan pemuda rakyat. Pelda Sujono diejek, dicaci maki sebagai tentara nekolim. Tergugah oleh jiwa keprajuritannya, Pelda Sujono menangkis provokasi itu. Tetapi akhirnya dia tidak berdaya menghadapi 200 orang yang secara membabi buta menyerang dengan pacul, linggis, arit, batu, dan sebagainya. Pelda Sujono pun gugur di tempat tugas. Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani yang dilapori menjadi sangat marah. Angkatan Darat mengajukan tuntutan hukum, sementara PKI mengerahkan sarjana-sarjana hukum dari HSI. Berbarengan dengan aksi-aksi sepihak, sering terjadi juga kecelakaan di berbagai sektor perhubungan dan industri. Kereta api sebagai sarana vital mengalami berbagai gangguan, misalnya tubrukan, terguling, paku-paku rel hilang, salah wesel dan sebagainya. Akhirnya kereta api mengalami kemerosotan penumpang yang mencolok. Jadwal perjalanan tidak terpenuhi, kelambatan-kelambatan dan pembatalan-pembatalan perjalanan. Hubungan antar kota, khususnya di Jawa pun tidak terjamin lagi. Sebab pada waktu itu hubungan jalan raya pun tidak kalah parah. Jalan-jalan raya rusak berat dan sarana angkutan kurang.